Baik Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Tes suara, dengar suara saya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. tes suara. Selamat malam Pak dosen, juga semua teman-teman LPG. Selamat malam juga untuk Pak dosen, Pak Dr. Edi Iskandar MSc. Sudah hadir di ruang Zoom ini. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah suara jelas ya Bapak Ibu ya. Ini khawatirnya ada gangguan sinyal seperti minggu-minggu yang lalu baru juga kita mulai, ternyata ada miskoneksi sehingga ada pengulangan lagi. Mudah-mudahan malam ini semua berjalan dengan lancar ya Bapak Ibu ya. Oke. Bu Mika, gimana kabarnya Bu Mika? Ini dari Hongkong ya Bu Mika? Sambil menunggu rekan-rekan yang lain Bapak Ibu, ya, silakan kalau mau sharing berbagi pengalaman terkait dengan pengalaman Bapak Ibu selama menjadi terapis. Silakan Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu Pak dosen juga, ini seperti Pak dosen masih belum aktif. Assalamualaikum Bu Asna, gimana kabarnya di Hongkong Bu Asna? Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat malam Pak dosen, Pak Dr. Edi Iskandar MSc. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak Sidik ya, sehat selalu ya. Pak Sidik, lokasi di mana Pak? Di Mataram Pak, Lombok. Udah jauh sekali ya, di Indonesia Timur ya Pak ya? Indonesia Tengah Pak. Oh iya, Indonesia Tengah ya. Indonesia Beda Tengah, 1 ya. jam. Ya, termasuk Bali juga ya. Iya. Oke. Alhamdulillah ya Pak bisa bergabung di LPK untuk Alhamdulillah menambah ilmu ya Pak ya. menambah ilmu wawasan. Iya betul Pak. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Pak Anton, Assalamualaikum. Gimana Pak Anton? Sehat? Iya Pak, ini kesehatan Pak. Sehat-sehat nih. Alhamdulillah ya Pak, sehat selalu. Dan untuk selanjutnya Ibu Bania Teti, Assalamualaikum. Sehat Bu?
Untuk Ibu Asna, gimana kabarnya Bu di Hong Kong? Bisa mengikuti perkuliahan malam ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak dan Waalaikumsalam. Ibu? Mohon maaf baru selesai sholat ini. Waalaikumsalam Baik Pak warahmatullahi dosen, wabarakatuh. ya, selamat bergabung Pak dosen. Alhamdulillah. Sehat-sehat Pak. Alhamdulillah sehat, sukses, bahagia. Amin. Bahagia. Amin. Oke. Baik Pak dosen, sambil jalan aja ya, bisa kita mulai ya Pak dosen. Baik, Ini silakan. karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.46. Baik Bapak Ibu, mohon diulang lagi. Ini tes suara sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Oke. Sudah Pak, jelas. Alhamdulillah kalau sudah jelas. ya mohon untuk mute mikrofonnya ya karena untuk pembelajaran akan segera dimulai. Baik, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Umum Bakti LPC PPTI, Bapak Ado Sadroi, AMK Eskep APPH. Yang terhormat Sekretaris Umum LPC, Ibu Rianti SPD APPH. Yang terhormat Ibu Kaprodi Desa Tepung Sada, Ibu Sumiati APPH. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Edi Iskandar, MSc. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah bergabung Pak. Selamat malam, Assalamualaikum, terima kasih. Dan yang saya hormati, serta saya banggakan, Bapak Ibu mahasiswa, mahasiswi program D1 Penghusada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan di lembaga LPV. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan melaksanakan kegiatan seperti biasa, yaitu perkuliahan. Dan pada malam hari ini topiknya adalah EFT, emosional freedom teknik, yang nanti akan disampaikan oleh Bapak dosen, Bapak Edi Iskandar MSc. Untuk perkuliahan ini nanti sekitar 2 jaman, ya nanti Bapak dosen akan memberikan materinya, dan kemudian ada sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Dipersilakan untuk raise hand atau menuliskan di kolom chat. Baik Bapak Ibu, untuk menghemat waktu, mari kita mulai pembelajaran ini dengan kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai.
berdoa, selesai. Baik, untuk selanjutnya ruang Zoom ini saya persilahkan kepada Bapak Dr. Edi Iskandar MSc, kepada Bapak disilakan. Saya serahkan. Ya, monggo Pak. Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai saja dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Jadi pada malam hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat di kuliah kita ya. Ini pertemuan yang ke-9 dari catatan saya. Kita senantiasa mengucapkan puja puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, hari ini kita lebih banyak latihan nanti ya, karena ada beberapa teknik yang akan saya jelaskan. Sebelum latihan itu nanti ada demo. Jadi saya minta Bapak Ibu bersedia, karena ini ada sekitaran 3 atau 4 teknik. Maka apabila waktunya cukup, ke-4 teknik itu kita demo. Apabila tidak, maka kita akan lanjutkan pada kuliah selanjutnya. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke materi ya, yang mungkin sudah dibagikan oleh admin. Apakah sudah nampak materi saya, Bapak Ibu, di layar? Baik, sudah Pak. Sudah ya, baik, terima kasih. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah pertemuan kita yang ke-9 ataupun ke-10 ya, jadi itu diberi EP9. Di sini kita akan segera mempelajari, itu adalah beberapa teknik yang dituangkan oleh para masters EFT. Jadi perlu Bapak Ibu pahami, di zamannya Gary sebelum menemukan apa yang dikatakan di unseen therapy, itu dia ada memberikan pernyataan bahwa di seluruh dunia itu ada 29 EFT Masters ya. Nah, ini yang saya ambil beberapa foto namun tidak lengkap 29. Nanti ada satu teknik itu yang kita gunakan di dalam pembelajaran kita, yaitu dari Patricia Carrington. Beliau ini adalah teman baiknya Gary. Dia adalah seorang PhD ataupun doktor dalam bidang psikologi. Nah, ini nanti teknik dia. Kemudian ada 3 teknik lagi, itu adalah kontribusi saya pribadi yang kita pelajari pada malam ini. Perhatikan Bapak Ibu. Patricia di dalam kajiannya, dia memberikan satu teknik yang mempermudah kita melakukan EFT, itu dengan nama The Magic of Personal Choice. Jadi kalau Bapak Ibu punya catatan, ya, pengertian dari The Magic of Personal Choice itu secara sederhana kita katakan teknik memilih. Tetapi kenapa dia menggunakan kata The Magic? Artinya, dengan cara menggunakan EFT, itu akan memberikan dampak yang luar biasa hanya dengan menggunakan teknik yang sederhana. Contohnya seperti apa, Bapak Ibu? Di sini dia berikan dulu satu sedikit uraian penjelasan di awal ya, agar kita memahami bahwa teknik yang sederhana ini itu berbeda dari teknik yang lain dan menekankan bahwa di EFT itu bukan sesuatu yang dikatakan mantra. Mantra itu ibaratnya suatu bacaan-bacaan yang harus seperti itu. Dia sangat logis, dihubungkan dengan apa Bapak Ibu? Dihubungkan dengan apa persoalannya. Sehingga dia katakan, kalau misalnya kita belajar EFT itu ada standar frase, ya. Standar frase itu artinya ada kalimat yang selalu digunakan berulang di dalam teknik EFT. Umpamanya misalnya dalam bahasa Inggris, even though I, walaupun saya. Nah, itu kita masukin tuh masalahnya. Even though I misalnya sedang sakit kepala ya, I got headache misalnya, maka kalimat lanjutannya apa Bapak Ibu? I deeply and completely accept myself. Artinya ini kalimat yang selalu dibicarakan di dalam EFT. Saya menerima sepenuhnya apa yang terjadi pada diri saya.
Kalau di dalam kita, orang yang beragama, kita katakan, saya ikhlas ya menerima kondisi ini gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, menurut si Patricia, kalau Anda selalu menggunakan I deeply and completely accept myself ataupun saya ikhlas menerima apa yang terjadi pada diri saya, itu tepat kalau persoalannya itu adalah sesuatu yang dikatakan musibah. Apakah kita sakit, kita kehilangan barang, kita mungkin diberhentikan dari pekerjaan kita, kebanjiran, itu sesuatu yang musibah ya. Itu it's okay, dia katakan I deeply and completely accept myself. Tetapi kalau kita berhadapan dengan persoalan apakah kita sedang kebingungan ya, sedang terlilit hutang, sedang ragu karena besok mau ujian, sedang kondisinya itu pada kondisi banyak ya pilihan yang membuat kita susah memilih yang mana yang mau kita pilih. Maka standar frase yang tadi dikatakan I deeply love and completely myself itu tidak berlaku. Karena frase ataupun kalimat yang digunakan itu disesuaikan dengan tujuan masing-masing Bapak Ibu. Jadi disinilah logika EFT itu dia tidak berdasarkan mantra, dia bukan berdasarkan hafalan, walaupun secara formulanya sederhana. Masalah, solusi. Masalah, solusi. Nah ini yang kita pelajari dari Gary. Tapi ketika kita modifikasi, bahwa setiap masalah itu adalah solusinya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak cukup hanya masalah solusi, tapi kita berbicara doa. Karena apa? Solusi yang kita ikhtiarkan itu adalah wilayah kita. Tapi wilayah hasil itu adalah wilayah yang maha kuasa, yang maha menentukan. Kalau dia masalah sakit, yang maha penyembuh. Di sini ya filosofinya Bapak Ibu, sehingga di sini dicontohkan umpamanya persoalannya adalah walaupun saya bingung ingin menghadapi interview, itu tidak mungkin saya katakan saya ikhlas atau I deeply and completely accept myself. Maka kalimat solusinya adalah saya memilih. Nah, makanya dikatakan personal choice. Saya memilih untuk tenang dan percaya diri. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi sangat berbeda sekali. Kalau ini kalimat mantra, maka semua masalah, maka solusinya I deeply and completely accept myself. Atau dalam bahasa kita, saya ikhlas menerima kondisi yang saya alami. Kemudian kalau kita jadikan dia dalam sequence pada waktu kita melakukan tapping, tentu kita mulai dengan setup ya. Kita setup, kita ketuk karate chop atau short point di sini ya. Bagi yang beragama Islam dimulai dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita katakan walaupun saya sedang ragu, bingung menghadapi ujian ataupun walaupun saya sedang ragu dan bingung menghadapi interview apabila orang yang ingin diinterview untuk masuk kerja, maka frase berikutnya adalah saya memilih untuk tenang dan percaya diri. Nah, itulah kalimat setup-nya. Kemudian di sini dijelaskan apa Bapak Ibu? Di sini dijelaskan ya pada semua titik yang kita mulai dari titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6, titik 7. Kita mengatakan apa? Apa yang kita masalahkan? Titik 1 kita mulai dengan saya ragu menghadapi interview. Ya, ini adalah masalahnya. Kemudian titik 2, saya ragu menghadapi interview. Kemudian titik di bawah mata, saya ragu menghadapi interview, ya. Kemudian titik di bawah hidung, titik 4, saya ragu menghadapi interview. Kemudian titik 5, saya ragu menghadapi interview. Kemudian titik 6, ya, ini adalah tulang selangka. Saya ragu menghadapi interview. Dan titik ke-7, saya ragu menghadapi interview.
Jadi jelas ya Bapak Ibu ya. Artinya begitu mudahnya EFT, apapun kalimat yang jadi masalah kita terhadap keraguan, kekhawatiran, kebimbangan, ini adalah diulang-ulang mulai dari titik 1 sampai titik 7. Nah, kemudian bagaimana sekuensi yang kedua? Sekuensi yang kedua, maka mulai dari titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, 5, 6, dan 7, ya. Maka apa solusinya? Solusinya adalah saya memilih untuk tenang dan percaya diri. Lanjut ya, titik 2-nya sama. Saya memilih untuk tenang dan percaya diri. Titik 3-nya sama. Saya memilih untuk tenang dan percaya diri. Titik 4 diulangi juga. Saya memilih untuk tenang dan percaya diri. Titik 5, saya memilih untuk tenang dan percaya diri. Titik 6, saya memilih untuk tenang dan percaya diri. Dan 7, saya memilih untuk tenang dan percaya diri. Perhatikan Bapak Ibu, kita biasa menggunakan 3 putaran. Putaran pertama masalah, putaran kedua solusi. Perhatikan. Patricia, dia berbeda dengan yang kita modifikasi di Indonesia. Kalau kita modifikasi di Indonesia, maka putaran terakhir itu doa. Tapi mereka ya yang berada di Amerika ataupun di Eropa, mereka tidak dikorelasikan dengan permintaan kepada Tuhan karena mayoritas mereka adalah ateis, orang yang tidak beragama sebagai alasannya. Yang kedua, mayoritas mereka tidak mau mengaitkan pengetahuan itu dengan agama ataupun dengan gereja. Jadi mereka jarang sekali melibatkan ya dalam kajian sains itu dengan kalimat-kalimat God ataupun bicara soal Jesus apabila mereka agama Kristen begitu ya. Tapi bagi kita ya Tuhan menjadi bagian bahkan fondasi dalam Pancasila. Tuhan yang Maha Esa, berketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau Bapak Ibu ya itu membaca apa langkah selanjutnya, maka dia tidak ada doa, dia hanya melakukan pengulangan. Coba Bapak Ibu perhatikan. Di titik 1 dia mengatakan apa? Saya ragu menghadapi interview. Tetapi di titik berikutnya dia mengatakan apa? Solusinya, saya memilih untuk tenang dan percaya diri. Kemudian di titik berikutnya dia katakan, dia ulangi lagi. Saya ragu menghadapi interview. Titik 4-nya, dia katakan lagi solusinya. Saya memilih untuk tenang dan percaya diri. Bagaimana titik 5? Diulangi lagi masalahnya. Saya ragu menghadapi interview. Kemudian titik 6-nya, saya memilih untuk tenang dan percaya diri. Titik 7, saya ragu. Ya, ini salah tulis ya. Semestinya titik 7-nya itu saya ragu untuk tenang, untuk menghadapi interview. Maka titik terakhirnya itu adalah saya memilih untuk tenang dan percaya diri. Ya, nanti Bapak Ibu ini dirubah. Ini kalimatnya itu adalah saya ragu menghadapi interview dan ditutup. Perhatikan. Kita bisa menutup titik EFT itu pada titik manapun Bapak Ibu. Seperti di sini kok berhentinya di 8. Karena apa? Ketika di 7 ini dalam kondisi negatif, saya ragu menghadapi interview, tidak boleh stop di sini Bapak Ibu. Boleh saja kita pilih salah satu titik untuk mengatakan apa? Positifnya. Saya memilih untuk tenang dan percaya diri. Baik, agar kita lebih jelas bagaimana penggunaannya, saya minta salah satu peserta untuk sebagai volunteer. Kita menggunakan teknik ini dan kita coba lihat hasilnya seperti apa. Terutama persoalan yang Bapak Ibu sedang ragu, sedang bingung, sedang dalam pilihan, ya, ataupun
maaf ya, selain musibah, misalnya ada masalah hutang piutang, ada masalah konflik dengan teman ataupun di rumah tangga, silakan. Siapa yang bersedia menjadi volunteer? Silakan, Ya, angkat tangan. silakan Bapak Ibu untuk menjadi volunteer. Ya, silakan. Atau tunjuk saja Pak dosen. Nanti ditunjuk dia tidak bisa tidak Ya. bisa Oke, baik. memunculkan wajahnya. Siap. Yuk, monggo Bapak Ibu dipersilakan. Pak dosen memberikan waktu. Tadi yang memunculkan wajahnya siapa, Pak? Di sini hampir semuanya oke, Pak. Tadi sih sempat memunculkan wajahnya, tapi di sini off cam semua, Pak. Nah, Oke, baik, ini Pak ada Asep. ini. Alhamdulillah. Silakan Pak Asep. Ya. Pak Asep bersedia untuk menjadi volunteer, Pak? Silakan Pak. Pak Asep. Mana wajahnya Pak Asep yang ganteng Pak. tadi ya? Sedia, Pak. Iya, silakan Pak Asep. Terima kasih Pak Asep. Pak Asep tinggal di mana, Pak Asep? Saya tinggal di Cipondoh, Pak. Cipondoh. Di Tangerang. Tangerang ya. Baik, Pak Asep. Kira-kira Bapak malam ini itu ada persoalan ya yang membuat ragu, bingung, mungkin takut atau khawatir. Persoalan sesuatu yang Bapak belum putuskan dalam decision making ataupun membuat keputusan. Silakan Pak, masalah apa itu? Kalau misalkan keinginan yang belum tersampaikan, bisa nggak Pak? Nggak apa-apa, karena itu bukan musibah. Kalau musibah, I deeply love and accept myself, ataupun dalam bahasa kita, saya ikhlas menerimanya. Kalau itu musibah, ini kan bukan musibah. Apa masalahnya, Pak? Saya ingin meneruskan kuliah S2, Pak, di PT IKI. Cuman belum ada jalan, ya terkendala biaya gitu, Pak. Belum ada modal untuk mengembangkan supaya bisa kuliah gitu. Itu aja. Baik. Ya. Sekarang ketika kita melakukan EFT, tentu setelah kita menanyakan masalahnya, kita tanya apa alasannya. Bapak udah jawab tadi, oh alasannya belum ada biaya, betul ya? Oke. Sekarang, Bapak ketika berbicara masalah ini, secara emosi yang muncul pada diri Bapak itu apa? Apakah ragu itu bisa dilakukan? Apakah menjadi pesimis karena biayanya belum ada? Atau apa Pak secara emosi yang dirasakan oleh Bapak menghadapi masalah? Saya bingung, ini Pak, bingung bagaimana caranya bisa buka usaha baru sehingga saya bisa melanjutkan kuliah gitu Pak. Itu masih bingung mungkin. Itu Pak. Oke, baik. Ya. Ya, jadi kata kuncinya bingung. Ya. Dan solusinya pun kebingungan itu untuk membuka usaha baru sehingga nanti ada solusi. Jelas ya Pak Asep ya? Baik, sekarang kalau Bapak pejamkan mata sekarang, coba dipejamkan mata, bismillahirrahmanirrahim, pejamkan matanya. Bapak bayangkan ya, ada target ingin melanjutkan S2. Salah satu caranya mendapatkan biaya, Bapak punya usaha, nanti dari keuntungan itu terkumpul untuk biaya S2. Munculkan, ya, munculkan seolah-olah di depan Bapak melihat, ya, Asep Aminuddin yang sedang bingung, ya kan? Kemudian Bapak berempati dengan dia, bersimpati dengan dia. Bapak rasakan perasaan dia? Kira-kira kebingungannya itu skala berapa? Kalau bingung sekali itu skala 10, kalau kurang dari 10 turun ke 9, 8, kalau sedang menjadi 5, di bawah sedang turun menjadi 4, dan akhirnya kalau sudah tidak bingung lagi skala 0. Coba Bapak rasakan, ya, lihat dia di depan Bapak, dan itu adalah cermin dirinya Pak Asep yang bisa Bapak rasakan langsung, ya, bagaimana perasaan Pak Asep. Skala berapa Pak bingungnya Pak? 8 Pak. Baik, terima kasih. Dibuka matanya. Cukup untuk sebagai fact finding ya. Lanjut saja kita tapping Pak. Iya. Bapak udah tahu karate chop, diketuk-ketuk boleh kanan, boleh kiri, silakan. Mana yang Bapak lebih suka? Sudah mulai tapping?
Ini nggak ada untuk nyimpan ininya Pak, sebentar. Oh, untuk naruh kameranya ya. Ya Pak, sudah Pak? Sudah? Ya. Sudah. Sudah. Baik, sekarang ya Bapak ketuk-ketuk. Ya Pak. Sudah diketuk-ketuk? Iya, sudah Pak. Katakan. Ya, katakan. Ya Allah, Ya Allah, walaupun walaupun saya bingung saya bingung untuk kuliah S2, untuk kuliah S2, mengusahakan biaya dengan cara membuka usaha baru. dengan cara membuka usaha baru. Atas izinmu ya Allah, Atas izinmu ya Allah, saya memilih untuk tetap tenang dan percaya diri karena Engkau yang Maha Kuasa dan bisa memberikan solusi yang terbaik. Coba Pak Asep lakukan dengan ucapan kalimat Pak Asep sendiri. Walaupun saya bingung. Ya, coba dilanjutkan. Kuliah S2 dan bagus. cari jalan untuk membuka usaha baru. Bagus. Menambah biaya untuk mendapatkan biaya supaya kuliah 2, tapi saya Bagus. optimis bisa. Saya memilih tetap optimis untuk bisa melanjutkan S2 kalau Allah sudah mengizinkan. Iya, karena Engkau yang Maha Kuasa. Karena Engkau yang Maha Kuasa, yang Maha dan Engkau Maha Pemberi Solusi. Memberi solusi. Iya, mulai sekarang titik 1. Pak Asep, lihat saya. Ya. Titik 1-nya katakan, saya bingung. Saya bingung. Untuk melanjutkan S2. Untuk melanjutkan S2. Saya bingung. Saya bingung. Untuk memulai usaha baru sebagai biaya S2. Untuk biaya S2. Saya bingung. Saya bingung. Belum ada dana untuk S2. Belum ada dana untuk S2. Saya bingung. Saya bingung. Memulai usaha baru. Sebagai penunjang dana untuk S2. Sebagai penunjang dana untuk melanjutkan. Sambil dirasakan ya, rasa bingungnya dihadirkan, perasaan bingungnya ya. Saya bingung. Saya bingung. Kemudian titik 6, saya bingung untuk melanjutkan S2 karena belum ada biaya. Kemudian yang ke-7, saya bingung melanjutkan S2 karena belum ada biaya. Ya, itu masalah. Sekarang solusinya gimana? Ya Allah. Ya Allah. Atas izinmu. Rasakan ya. Saya memilih dengan optimis. Dan percaya diri. Karena Engkau yang Maha Kuasa dan memberi solusi terbaik. Saya memilih dengan optimis dan percaya diri karena Engkau yang Maha Kuasa dan pemberi solusi. Katakan lagi, gimana Pak Asep? Saya memilih dengan optimis karena saya yakin bahwa Engkau Maha Kuasa dan memberi solusi yang terbaik. Iya, titik lanjutnya. Saya memilih dengan optimis bahwa Engkau Maha Kuasa dan Maha memberi solusi yang terbaik sehingga saya dapat kuliah S2. Very good. Lanjut. Saya memilih dengan optimis bahwa Engkau Maha Kuasa dan memberi solusi yang terbaik. Iya. Titik 7. Saya memilih dengan optimis bahwa Engkau Maha Kuasa dan memberi solusi yang terbaik. Jelas Pak Asep ya. Kalau kita ikutin Patricia, saya bingung, saya memilih. Kalau kita tidak, kita langsung berdoa kepada Allah. Oke, sekarang kita berdoa. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi rezeki. Berikan kemudahan. Untuk usaha baru. Agar terbuka. Pintu rezeki. Untuk kuliah S2. Nah, itu diulang-ulang Pak Asep. Silakan diperpendek.
Engkau yang Maha Ya Kuasa, Allah, Engkau yang Maha Kuasa, pemberi rezeki, bukakan pintu rezeki bukakan untuk rezeki kuliah saya S2. untuk S2. Ulangin lagi, rasakan keyakinannya kepada Allah. Engkau lah pemberi rezeki Mhm. sehingga saya bisa kuliah S2. Iya, Ya Allah, bayangkan ya, seperti air yang dikucur begitu ya, agar bisa kuliah S2 terus dilakukan berulang. Iya, sekarang titik 6 katakan engkau yang maha pemberi rezeki. Maha pemberi rezeki. Berikanlah rezeki untuk lanjut biaya S2. Saya bisa. Ya, titik yang terakhir, ya Allah, engkau ya Ya Allah, engkau maha yang pemberi rezeki. Berikanlah Iya. rezeki kepada saya sehingga saya bisa kuliah S2. Iya, alhamdulillah. Tarik nafas. Sampai ke atas, lepaskan. Alhamdulillah. Sekali lagi bayangkan kalau tadi kita bingung, ya bingung gitu ya. Sekarang katakan alhamdulillah sudah plong karena kita gantungkan harapan ya kepada Allah. Walaupun kita tetap ikhtiar. Tarik nafas lagi. Iya, lepaskan. Baik, Pak Asep. Terima kasih. Coba sekarang pejamkan mata. Rasakan lagi bayangan pengen lanjut S2, belum ada dana. Alternatif solusi mau bikin usaha agar ada dana untuk S2. Bagaimana? Rasa kebingungan skala 8. Apakah sudah berkurang? Sudah tidak ada, Pak. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini luar biasa ini Pak Asep ini. Saya makin pede sekarang, insya Allah ada. Pak Asep ini, Masya Allah ya. Jadi Pak, kebaikan EFT itu tergantung kepada kliennya. Kalau dia yakin kepada Allah, ya Allah katakan apa? Aku menurut prasangka hamba-Aku. Kalau yakin, nanti ada cara Allah membukakan jalan. Tapi kalau kita nggak yakin, ya tadi akhirnya ragu lagi, ya Pak Asep. Jadi disertakan dalam doanya, nggak usah kita mikir, waduh ini gimana ya? Nanti Allah akan beri jalannya. Lihat saja, buktikan, ya. Tapi yakinnya harus diperkuat. Jelas Pak Asep? Jelas. Yang maha memberi rezeki Allah, ya dekati Allah. Dunia dan seisinya ini punya Allah kok. Kenapa kita bingung gitu loh? Right. Ada pertanyaan Pak Asep? Sementara cukup Pak. Cukup ya. Baik, terima kasih Pak Asep. Kita kasih doa dan aplaus buat Pak Asep. Alhamdulillah, semoga Pak Asep berhasil ya untuk melanjutkan S2-nya. Amin ya robbal alamin. Ya, kasih aplaus ya. Terima kasih Pak Asep. Ya, sama-sama Pak. Baik Bapak Ibu, sebelum kita latihan sesama kita ya, ini perlu saya sampaikan. Kalau kita satu teknik langsung latihan, nanti terlalu singkat ya. Nanti setelah 2 teknik baru nanti kita latihan. Untuk itu, izinkan saya untuk melanjutkan teknik berikutnya Bapak Ibu. Jadi saya kembali ke share screen untuk melanjutkan teknik yang berikut. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah teknik yang berikut ya. Artinya teknik ini alhamdulillah itu dari pengalaman saya sebagai trainer dan juga praktisi menangani banyak klien. Akhirnya saya mendapatkan salah satu teknik yang saya namakan walking to scale teknik ya. Jadi nanti malam ini kita coba dulu tekniknya Patricia dan walking to scale teknik. Kalau memang waktunya cukup, nanti kita akan lanjut lagi teknik piece of cake dan body scanning. Yang akan saya jelaskan selain tekniknya Patricia, yang dikatakan the magic of personal choice, saya akan sampaikan teknik walking scale teknik. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Walking the scale ataupun walking to scale teknik, caranya seperti ini Bapak Ibu. Sederhana sekali. Ya, jadi nanti saya akan minta salah satu peserta, kalau tadi kan Pak Asep itu yang jadi volunteer, maka klien ataupun pasien saya akan tanya, apa permasalahan yang Anda hadapi?
yang perlu kita sepakati, teknik ini sangat cocok untuk bagi orang yang ingin ya meningkatkan prestasinya. Umpamanya anak kita atau kita sendiri masih yang sebagai mahasiswa, itu dalam pencapaian nilai, kalau anak-anak di sekolah itu misalnya nilai matematikanya 6, ya, untuk bahasa Inggrisnya bagus 9, nggak ada masalah, tapi matematikanya 6. Maka dengan teknik ini kita minta ya dia melakukan teknik ini untuk yakin dia mendapatkan nilai 10. Caranya bagaimana? Kita tanyakan, ketika Anda mendapat nilai 6, apa yang membuat Anda ragu atau merasa tidak mungkin mendapatkan nilai 10? Nah, ini kita tanya, artinya kita identifikasi aspek apa akar masalahnya. Nanti ya, kalau kita sudah mendapatkan, maka kita suruh dia untuk berdiri. Sebelum kita suruh dia berdiri, kita katakan bahwa kalau Anda sekarang nilainya 6, maka kalau nanti Anda berdiri, itu adalah finish line Anda. Itu adalah target Anda. Jadi berapa skala Anda saat ini? Oh ya, skala saya saat ini berarti 6 dong, karena nilainya 6. Maka klien kita minta berdiri untuk melangkah 6 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhenti. Ya. Jadi karena ini adalah kondisinya secara online, Bapak Ibu kan tidak bisa melangkah. Asumsi saja, Bapak Ibu seolah-olah melangkah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau pada realnya, pada kenyataannya, Bapak Ibu dalam keadaan berdiri dan menyuruh kliennya ya maju 6 langkah. Ketika klien ya sudah berdiri di langkah 6 itu, mulai kita lakukan setup ya, kita lakukan tapping ya, dia mengikuti kita tapping, begitu seperti yang saya lakukan dengan Pak Asep tadi. Kita bisa menggunakan teknik movie, bisa menggunakan teknik basic, atau boleh juga teknik personal choice tadi, silahkan. Tidak ada masalah soal teknik. Teknik ini adalah menggabung dari teknik yang lain, namun caranya dengan cara berjalan. Nah, setelah kita tapping, kita tanya, bagaimana keraguan Anda untuk mendapatkan ataupun menuju ke nilai 10? Kalau dia katakan, saya sudah tidak khawatir dan ragu ataupun merasa yakin gitu saya bisa dapat nilai 10. Skala berapa kita katakan? Oh ya, sekarang udah jadi 8 ya. Kita suruh maju 2 langkah. Ya, dari 6 maju ke 7, maju ke 8. Kemudian dia berhenti di langkah 8, kita tanya lagi, ini finish line Anda ya di titik 10. Anda targetnya dapat nilai matematika 10. Ada perasaan apa yang muncul agar Anda bisa dapat nilai 10? Dia cerita lagi, B, C, D ya. Nah, kemudian kita tapping lagi, Bapak Ibu. Setelah kita tapping, kita tanya lagi, bagaimana yakin sampai angka 10 Anda melangkah? Kalau dia katakan belum yakin, maka jangan dipaksa. Tapi kalau sudah yakin, dia akan langkah ke langkah 10 dan kita ucapkan selamat. Ya, alhamdulillah Anda sudah yakin bahwa Anda sekarang insya Allah bisa mendapatkan matematika dengan nilai 10. Baik, untuk itu minta lagi demo sebelum kita latihan dengan teman-teman ya. Baik, kembali saya tawarkan, terima kasih tadi kepada Pak Asep. Sekarang siapa yang mau sebagai demo? Bagaimana Bu Egi? Ya, silakan Bu Egi. Siap Bu Egi? Baik, Pak. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlambat tuh Pak masuknya tadi. Enggak apa-apa. Tekniknya mudah kok, ya. Ya, baik, Pak. Bu Egi. Tadi kalau Ibu sempat hadir di awal, itu Pak Asep sebagai volunteer. Itu teknik yang kita pakai namanya adalah teknik pilihan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya the magic of personal choice. Dan alhamdulillah, ya. Pak Asep tadinya bingung yang skala 8, akhirnya sudah tidak bingung lagi ya. Kita doakan dia bisa lanjut S2. Nah, Amin, ini ya, Pak. sekarang Ibu Egi ya,
kita pakai teknik yang lain, yaitu teknik walking to skill, ya. Baik, sebelumnya saya mau tanya dulu ke Bu Egi. Tinggalnya di mana, Ibu? Di Keranggan, Cibubur. Keranggan. Waduh, tetanggaan ya. Tetanggaan sama Bapak. Iya. Saya di Legenda Wisata ya. Wah, deket dong, Pak. Pak Iya. dosen. Ya Allah. Iya, tetangga. Kalau ke Keranggan itu biasanya kalau saya main ke Plaza ya, di depannya Ya, kan. Plaza Cibubur, belok kiri. Saya terus. Tapi saya di perkampungannya, Pak. Depan perumahan Betul. Keranggan. Di Keranggan itu Bu, di depan ruko-rukonya ada makanan-makanan enak di situ. Ada. Saya belakang restoran warung rakyat yang banyak artisnya, Pak. Iya. Tapi Baik, saya di kembali. kampungnya, Pak. Saya di perkampungannya. Gak apa-apa, mau di kampung di mana juga, yang penting kita bahagia. Betul? Alhamdulillah, amin. Iya, alhamdulillah. Kembali ke Kumpul Bu anak Egi. cucu, Pak. Kenapa? Kumpul anak cucu. Alhamdulillah, itu adalah indikator keluarga bahagia, ya. Ya, Pak. Ngumpul artinya banyak rezeki. Rezekinya minimal silaturahim tambah sehat. Ya, syukur-syukur rupiahnya mengalir tanpa henti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bu Egi. Di dalam teknik walking to skill itu biasanya kita punya target harapan. Misalnya kalau sebagai mahasiswa itu ingin mendapatkan nilai yang lebih baik, ya. Nah, Ibu apa target untuk lebih baiknya dalam hal apa? Silakan. Cita-citanya Silakan. Ada target apa di tahun 2023 pengen ini? ini di hari tua itu saya bermanfaat untuk orang banyak. Masya Allah. Nah, bisa memberi, menolong orang sakit gitu ya Pak ya. Terus sama memberi keilmuan yang sudah saya dapatkan dan dibagikan gitu. Mulia sekali niatnya ya. Semua kita mendoakan, ikut mendoakan, dan malaikat pun mengaminkan ya. Baik. Bu Egi, ketika kita punya keinginan, terkadang ada ya dalam diri kita. Apa iya bisa? Apa iya mungkin? Gitu ya. Nah, kira-kira kalau Ibu coba renungkan keinginan itu. Tingkat keyakinan Ibu terhadap keinginan itu, kalau yakin sekali 10, kalau kurang yakin mulai turun tuh ke 9, 8, 7, bahkan menuju di bawah 5. 4, 3, 2, 1. Tingkat keyakinan Ibu berapa bisa melaksanakan niat baik itu? Insya Allah 10. Nah, kalau udah 10 tidak perlu diterapi. Tapi kan saya masih itu Pak, tetap ada keraguan dalam menjalankan yang sudah ada dan mau akan saya jalani. Justru yang ditanya itu keraguan, dengan kata lain tingkat keyakinan itu dihubungkan dengan keraguan. Kalau udah 10 ya kita tidak perlu terapi karena sudah yakin. Belum 10, mendekati. Mendekati. Ini yang mana yang benar nih? Katanya 10, tahu enggak. Yang mana? Jadi gini, maaf ya Pak. Ya, Yang saya sudah jalani, saya kan menolong orang sakit, misalnya memberi, kayak saya kan salon gitu ya, memberi biar orang jadi cantik, biar orang itu bahagia. Sudah saya dapatkan, insya Allah ya. Mereka senang, saya kan lebih bahagia Pak. Kalau misalnya ada yang sakit, minta tolong dong Egi, gini-gini. Oh iya Bu Egi, ini iya. Insya Allah atas jalannya melalui saya kan atas izin Allah ininya dijalani terus insya Allah sembuh itu karena atas izin Allah kan ya Pak. Terus saya kan juga selalu banyak belajar. Nah yang saya sekarang ada keraguan dalam mengajar Pak. Jadi saya cita-cita pengen menjadi dosen kayak Bapak. Iya, berarti kita ganti topiknya. Ya. Ya, topiknya bukan memberikan pelayanan ataupun membantu begitu ya. Topiknya adalah mengajarkan keilmuan yang dipelajari. Sepakat? Iya. Oke. Kalau betul-betul yakin untuk mengajarkan skala 10, kalau sudah mulai kurang, ragu gitu ya, turun tuh 9, 8, 7, 6. Berapa skalanya? Deg-degan nih saya Pak. Nggak apa-apa. Ada 7 ya Pak. 7 ya. 7 juga
masih kayak kurang yakin dikit gitu loh Pak. Dalam arti apakah saya mampu bisa atau tidak gitu. Nggak Yang apa-apa satu ini. itu, yang mengajar itu saya kan pengen cita-cita pengen jadi kayak seperti ibu-ibu bapak-bapak dosen gitu, yang lainnya gitu, cita-citanya. Iya. Itu tujuan mulia kan. Sekarang betul skala 7 nih saya catat. 7 ya. Ya, 7. 7 kalau sudah yakin 10. Sepakat? Sepakat Pak. Oke, sekarang saya tanya. Bentuk keraguan di katakanlah ya, ini di skor ataupun angka 7 seperti apa sih? Ragunya karena apa? Ragunya kadang-kadang gini Pak, keilmuan kita kan masih banyak orang yang lebih pintar daripada saya ya Pak. Makanya saya gimana caranya untuk bisa memenuhi maksudnya SOP dalam mengajar gitu kan. Biar supaya yang kita ajarkan itu mereka bisa untuk menjalankannya gitu, bermanfaat gitu untuk mendapatkan hasil ilmunya, keilmuan kita gitu loh Pak. Ya, berarti kalau saya boleh perbaiki narasinya, belum memiliki kompetensi yang cukup ya. Iya, masih ada keraguan gitu. Ya, ragu dengan memiliki kompetensi beda dong. Iya. Kalau orang sudah memiliki kompetensi, kenapa harus ragu lagi? Sepakat nggak? Artinya ragu karena belum memiliki kompetensi untuk mengajar. Sepakat? Sepakat. Iya, karena kan Ibu bilang tadi orang lain pintar, SOP mengajar. Itu kata lain bukan masalah pintar, bukan masalah SOP. Perlunya kompetensi. Ya, oke, sepakat di situ ya. Ragu karena belum memiliki kompetensi mengajar. Oke ya. Atau Ibu ada kalimat lain yang artinya narasinya bisa dimengerti oleh saya dan juga ini kan kita dalam kelas belajar ya. Jadi teman-teman lain juga mengerti gitu loh. Oke, gimana Bu? Kira-kira apa yang menyebabkan Ibu ragu? Apakah seperti yang saya usulkan tadi atau ada kata lain? Silakan. Jadi kan keilmuan yang saya punya itu kan hampir mungkinnya rata-rata ada yang bagus, ada yang bisa dimengerti orang, ada yang maksudnya saya kan mengajarkan cara cepat gitu kayak yang udah saya lalui ya Pak. Tapi kan nggak semua yang keilmuan saya untuk memberikan itu kan harus ada itu yang maksudnya di atas saya kan lebih banyak yang pinter gitu. Saya kan masih banyak belajar juga. Jadi saya tetap walaupun saya ada keilmuan yang saya sudah pelajari tapi kan tetap para guru kan lebih ini. Jadi saya harus banyak belajar dari guru-guru yang lain. Pede aja dengan sepede. Ya, jadi di sini bukan persoalan pinter dan tidak ya. Kalau pinter sih semua pinter. Allah ciptakan kita semua pinter. Hanya persoalannya adalah tadi ya, karena kita belum punya kompetensi atau tadi ada yang teriak tuh, belum pede begitu ya. Oke ya, baik kita coba saja sekarang. Ibu, kalau sekarang Ibu anggap aja ya sudah berdiri gitu ya, karena kita di online, maka kan kalau Ibu berdiri nanti malah keluar. Jadi seolah-olah Ibu dalam kondisi berdiri. Bayangkan Ibu berdiri sekarang sudah, oke. Ya. Kan Ibu sekarang kan skalanya skala 7 ya? Ya, baik. Oke, kalau skala 7 itu, maka Ibu melangkah. Bayangkan Ibu sekarang melangkah satu langkah. 1. Maju lagi langkah 2. Maju lagi langkah 3. Maju lagi langkah 4. Kemudian lanjut langkah 5. Lanjut lagi langkah 6. Dan sekarang Ibu berhenti di langkah 7. Sudah merasa berdiri di langkah 7? Sudah. Oke, very good ya. Sekarang Ibu di langkah 7 nih. Sebelum saya lakukan tapping, Ibu lihat tuh, oh target saya adalah mengajar ya. Berarti saya yakin saya punya kompetensi di langkah 10. Sekarang kalau orang ingin punya target, Bu, tidak boleh dia abstrak. Harus ada tanggal waktunya.
Ibu ingin bisa memberikan kuliah ataupun mengajar orang itu berapa bulan dari sekarang? Ini sekarang adalah bulan Februari. Atau berapa tahun dari sekarang? Silakan. Tentukan targetnya. Sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Itu tinggal Februari, singkat Maret. loh, Bu. Singkat loh. Bulan Maret ini loh. Ya, Pak. Oke, kalau gitu harus spesifik dong. Ilmu apa yang Ibu ingin ajarkan? Karena kalau ilmu itu belum Ibu pelajari, apalagi nunggu kuliah ini, kan masih lama selesainya. Atau Ibu akan selesai di kuliah di D1 ini? Bukan, Pak. Maksudnya saya memberikan keilmuannya itu yang sesuai yang saya sudah dapatkan ilmunya gitu. Oke. Spesifiknya ilmu apa? Sebutkan. 1, 2, 3, 4. Misalnya, maaf ya Pak, misalnya ilmu salon gitu ya. Salon itu kan terdiri dari kayak gunting rambut, waxing gitu. Oke, fine, very good. Makin jelas ya. Artinya ilmu salon antara lain ya, menggunting rambut ya. Ibu yang tahu ya? Iya. Oke, sebelum puasa berarti bulan Maret. Ya. Maret awal atau Maret pertengahan atau Maret akhir? Kalau untuk mengajarkan saya sudah ada targetnya ya Pak ya. Pelatihan gitu ya Pak. Pelatihan yang kita bikin ya Pak. Itu kan yang dahulu sudah mulai. Cuman kan anggotanya kurang banyak. Tapi saya punya keyakinan insya Allah di sebelum bulan puasa itu pesertanya lebih banyak gitu. Oke, baik. Jelas ya. Sebelum bulan puasa, saya tanya, Maret tanggal berapa? Ibu jawab pesertanya lebih banyak. Kira-kira jawabannya sudah terjawab belum ya, Bu ya? Sudah. Belum, saya pengen tanggalnya. Akhir Februari gitu ya, kayak sepertinya Pak. Maaf Pak. Oke, berarti akhir Februari, minggu keempat mungkin. Akhir bulan ini dong? Iya. Oke, akhir bulan ini saya lihat tanggal, ya. Akhir bulan ini itu jatuh kalau tanggal hari Senin itu tanggal 27. Kalau hari Minggu tanggal 26, Bu. Ya. Oke, tanggal 26 ya. 26 Februari. Baik. Sekarang tapping. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ikutin saya. Ya. Katakan, walaupun saya ragu mengajarkan ilmu salon. Iya, silakan yang Ibu maksud Ibu sebutkan karena saya tidak memahami yang Ibu maksud. Silakan sebutkan apa yang Ibu mau ajarkan. Saya ajarkan waxing. Oke, baik. Kepada siapa? Kepada siapa Ibu akan ajarkan? Para peserta yang nantinya pelatihan di tempat saya di. Oke, berbayar atau gratis? Bayar Pak, karena kan ada kita bergabung dengan teman-teman, ada 2 guru lagi tambahan selain saya, jadi ada 3 guru yang mengajar. Baik, ya. Kalau orang ragu, kira-kira apa solusinya? Saya atas izinmu ya Allah. Saya atas izinmu ya Allah. Memilih. Optimis. Percaya diri. Untuk mengajar ilmu yang telah engkau berikan akhir Februari ini. Sebutkan tadi tanggalnya. Akhir Februari. Iya, agar Ibu diberi kekuatan oleh Allah, maka Ibu lanjut dengan doa. Apa doanya, Bu? Ya Allah. Apa doanya? Apa doanya? Izinkanlah ya Allah atas semua kebaikan untuk saya dan untuk teman-teman yang mau belajar bersama. Ya. Latihan di tempat saya. Latihannya itu akupuntur wajah, waxing sama ilmu kertek-kertek Pak, spot massage. Oke, baik. Iya, sudah kebayang ya? Banyak gitu ya Pak. Betul.
ungkapkan ke Allah ya, sudah doanya cukup. Mulai ke Cukup. sini Bu. Typing titik 1. Iya, katakan. Saya ragu Saya ragu untuk mengajar akhir Februari ini. untuk mengajar Februari ini. Iya, samping mata. Samping mata. Saya ragu Saya ragu untuk mengajar akhir Februari ini. untuk mengajar akhir Februari ini. Bawah mata. Saya ragu Saya ragu untuk mengajar akhir Februari ini. untuk mengajar akhir Februari ini. Bawah hidung. Saya ragu Saya ragu untuk mengajar akhir Februari ini. untuk mengajar akhir Februari ini. Ketika Ibu ngomong itu apa tuh yang muncul terlintas? Ragunya karena apa? Karena jumlah peserta yang tidak banyak. Iya, memang. Jumlah iya, peserta, Pak. Yang saya menunggu kan Iya. jumlah peserta harus paling nggak 20 orang gitu. Katakan, saya ragu jumlah pesertanya kurang. Pesertanya kurang. Iya, saya ragu kalau jumlah pesertanya Jumlah pesertanya kurang. kurang. Oke, sekarang kembali lagi. Atau kita ke sini juga boleh. Ini adalah titik mahkota. Katakan, ya Allah, Ya Allah, atas izinmu, atas izinmu, saya yakin dan optimis. saya yakin dan optimis Peserta peserta akan lebih dari yang saya harapkan. akan lebih dari yang saya harapkan. Atas kehendak-Mu. Atas kehendak, ya Allah. Saya memilih atas Saya izinmu memilih atas izinmu untuk optimis, untuk optimis, yakin dan percaya. yakin dan percaya Peserta peserta akan lebih dari yang akan saya lebih harapkan. saya harapkan. Iya, samping mata. Saya yakin dan percaya. Saya yakin dan optimis Iya, bahwa atas izin peserta Allah pesertanya bisa lebih melebihi dari yang saya harapkan. Kira-kira ikhtiarnya apa agar lebih dari yang diharapkan? Ada ya, flyernya, betul? Lakukan Baik, ikhtiar. Apalagi ikhtiarnya? Sebar melalui WA group, sepakat? sepakat. Iya, apalagi selama ini Dan ini, pola-pola Pak, memberi marketing? kepada ada teman yang mau membantu diringankan karena dia kan memberikan peserta untuk yang ikut. Jadi dia membantu Baik. kita untuk menyebarkan, maksudnya kalau dia dapat peserta banyak, dia jadinya diringankan untuk biaya pelatihan. Betul. Ungkapkan itu semua ya untuk kita agar lebih yakin, lebih percaya ya, agar pesertanya lebih dari yang diharapkan. Lebih dari yang saya harapkan. Betul. Saya udah sampai titik 6 loh. Terus dilanjutkan titiknya. Iya. Apa sekarang solusinya? Ungkapkan ya, apa solusinya? Ungkapkan. Solusinya Terakhir, membuat flyer titik baru yang lebih meyakinkan. Baik. Iya, saya udah titik 7 nih sekarang. Ya, semestinya kita 7-8 titik pindah ya. Oke, jangan terlalu lama. Ya, balik lagi ke titik sini. Gimana doanya Bu Egi? Ya Allah. Ya Allah, Apa doanya? Untuk sebagai saya menjadikan semangat dan iya, optimis. langsung pindah titiknya. Sambil doa pindah lagi titiknya. Terus doanya gimana? Menambahkan para peserta ditambah sesuai dengan ini dan pindah lagi titiknya. Iya. Apalagi doanya? Dan bisa memberikan yang terbaik untuk para peserta pelatihan. Amin. Iya, apalagi doanya? Agar bermanfaat untuk orang banyak dan berhasil sukses dalam pelatihan dan pelayanan kita untuk memberi dari macam-macam, Pak. Selain ilmu untuk memberi semuanya lah. Iya, apalagi doanya terakhir di titik 7, apalagi doanya di titik 7?
doanya biar atas izin Allah ya Allah, semua terlaksana dengan melebihi dari target yang saya Iya. bayangkan, saya inginkan. Iya, ada perlu doa disertakan dengan saya tawakal ataupun saya Saya pasrah tawakal dan padamu ya Allah. ikhtiar untuk Iya. menjalankan ini. Baik. Katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang tarik nafas, narik nafas yang panjang. Tangannya naik ke atas, terasa ya, dadanya lebih renggang. Lepaskan. Keluar melalui mulut, tarik melalui hidung, tarik nafas. Ya, sebenarnya tangan dua biar lebih enak ya, kemudian lepaskan. Rasakan semua keraguan terhadap kemampuan peserta, begitu ya. Yakinkan bahwa Allah akan memberikan solusi yang terbaik. Baik Bu Egi, tadi saya catat skala 7. Sekarang bagaimana skalanya? Apakah sudah ada kenaikan? Ada. Skala Tapi berapa saya sekarang? merinding loh Pak tadi, ada merinding juga. Luar biasa. Merindingnya karena apa? Jadi kayak ada bergetar gitu Pak. Jadi apa ya, kan saya memang kan tadi Bapak nanya, solusinya apa untuk biar supaya tercapainya target itu ya, yang ikut para pesertanya melebihi dari yang target kita inginkan gitu ya. Terus saya merinding itu Pak. Masya Allah. Soalnya saya Oke. harus benar-benar jadi yang ini ngurus juga. Kita harus yang jadi selain jadi pengajar, saya harus nyiapin semuanya Pak. Iya, kalau kita belum ada staff ya memang harus turun tangan. Udah ada stafnya Pak. Alhamdulillah. Oke, minimal dibimbing staffnya untuk mencapai target. Iya Pak. Oke, Saya sekarang skalanya 9 ya kayaknya. Masya Allah ya. Kalau waktu demonya panjang, kita bisa ulang lagi ya Bu Egi ya. Tetapi karena ini demo, saya cukupkan. Jadi saya misalnya kalau untuk meyakinkan seperti itu terus ya Pak ya? Iya, jadi kita Tapping itu tapping, di mana keraguan kita ungkapkan kepada Allah. Karena apa? Perhatikan ya, ilmu ini sangat unik. Kita ini satuan terkecilnya energi. Jelas? Kalau Ibu nggak percaya, rebus air, ya. Kemudian uapnya naik nggak ke atas? Naik. Nah, lama-lama hilang nggak uapnya? Hilang. Ya, Keraguannya hilang itu gitu ya Pak. bukan. Itulah energi. Seluruh benda ini seperti itu. Termasuk kita. Kalau kita mungkin bukannya direbus, kita dibakar. Kita dibakar akhirnya menjadi asap nggak? Energi. Iya, menjadi asap. Akhirnya hilang nggak asap itu? Hilang. Menurut pelajaran kita, energi itu kekal nggak? Kekal. Kekal. Berarti kalau saya dibakar, kemudian menjadi asap, berarti tubuh saya berubah menjadi asap, kemudian menghilang. Kemana energinya? Menghilang. Ada. Oh, tetap ada, tapi nggak tahu. Iya, energi itu kan kekal. Iya. Oke, sekarang Ibu punya harapan. Betul ya? Harapan Ibu itu energi. Sekarang begini aja lah gampangnya. Oke. Ketika Ibu menelpon teman ataupun dengan saya, sekarang lagi Zoom. Ya, ini medianya energi atau bukan? Energi. Energi. Makanya di dalam ilmu komunikasi, information, communication technology, dia berbasis energi. Apa ini nyata saya di depan Ibu? Nyata. Nyata, tapi dalam Nyatanya bentuk melalui energi, layar. gambaran, gitu ya. Betul kan Bu ya? Paham sampai di sini? Artinya yang namanya energi itu adalah informasi. Jelas? Jelas.
Oke, Ibu punya energi ingin pesertanya banyak, ya. Informasi Ibu sampaikan kepada peserta yang lain. Tapi atas izin Allah loh. Kita ini orang yang beriman. Atas izin Allah dan Allah kabulkan, Allah ketuk, ya. Energi-energi calon peserta ini itu tuh, ada pelatihan yang bagus tuh. Baca, ya, pergi sana. Itu Allah ketuk hatinya untuk ikut pelatihan Ibu. Kajiannya adalah law of attraction. Apa yang kita inginkan, dia punya tarik-menarik. Ya, harus yakin. Kita sekarang banyak nggak yakinnya. Udahlah ikhtiarnya tidak optimal dan tidak yakin lagi. Ya selesai. Jelas Ibu? Sekarang Pak Edi, saya udah tapping, saya udah ikhtiar. Begitu ya. Tapi hasilnya kok tidak? Lah, emangnya kita Tuhan? Bahwa kalau kita pengen itu udah pasti, kan tidak. Allah uji dulu. Oh, Ibu udah berusaha nih. Targetnya 30 dikasih 20. Bersyukur nggak dia? Oh, ternyata Ibu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Pengen 30 tapi kok kasih 20, Pak. Kalau melebihi 20 itu pun saya bersyukur ya Allah. Kata Allah, kalau engkau bersyukur akan kutambah nikmatku. Ibu coba lagi, ditambah lagi 25. Ya kan? Ditambah lagi akhirnya 30. Makin bersyukur nggak? Makin. Tapi orang ketika bersyukur, kadang-kadang dia lupa kan? Ya kan? Nah, itulah ujian. Jadi jangan dianggap hasil yang kita dapat, ya, itu menjadi sesuatu yang negatif kalau tidak sesuai, ataupun menjadi positif apabila sesuai. Tidak, semuanya positif. Jelas, Bu Egi? Jelas. Tapi itu adalah ikhtiar kita yang dapat nilai. Bukan jumlah. Jumlah itu kuantitas. Oh, kalau satu peserta 1 juta, jadi hanya 20 juta. Hanya, berarti tidak bersyukur dong. Ya, jadi semua ini adalah jadi bagian dari bagaimana kita merealisasikan iman kita dengan memberi manfaat, ya. Bukan melihat dari kuantitatif karena itu haknya Allah, tapi perbaiki kualitasnya. Ya, bukan kuantitatif tapi kualitatif. Karena apa? Itu yang dapat penilaian. Angka Ibu dapat 20 juta dengan 20 peserta ataupun 35 juta dengan 35 peserta, yang akan membedakannya rasa syukur Ibu, kualitas Ibu mengajar, ya, dan bagaimana orang yang menerima pelajaran itu merasa bermanfaat. Jelas di situ yang kita kejar. Tetap targetnya pengen 30, is okay, itu namanya profesional, ya, kita ingin mengejar target. Sampai di sini jelas Bu Egi? Jelas, Pak. Oke, targetnya berapa sekarang? Targetnya? Targetnya ya 20. Oke. Sedikit, Pak, paling sedikit. Kalau banyak, ya saya nggak tahu, pasrahkan sama Allah. Baik, kita doakan. Doakan, amin. Semoga peserta didiknya Ibu Egi dalam bidang salon, ya. Ada akupuntur wajah tadi, ada apa lagi namanya, gitu ya. Allah berikan keberlimpahan peserta lebih dari 20. Amin. Baik, terima kasih Bu Egi atas kebaikannya sudah menjadi volunteer pada malam hari ini. Dan Bapak Ibu, kita kembali kepada forum, ya, untuk saya bagi menjadi 3 kelompok. Kalau saya bagi 2-2 nanti tidak jadi latihan, ya. Saya bagi 3 kelompok, nanti ya tetap ada yang latihan berdua-berdua ataupun 2 orang saja yang lainnya mengamati. Agar apa? Kalau yang segan memunculkan wajahnya, dia cukup hanya mengamati. Baik, segera saya bagi kelompok, ya. Di sini sudah ada belum untuk pembagian kelompok? Masih belum juga ya. Pak moderator, mohon maaf, saya panggil namanya siapa? Pak moderator, host. Pak Nana. Ya, Pak Nana, ini tidak ada fasilitas untuk bagi grup ya? Iya, di sini tidak ada, Pak.
Pada kuliah terdahulu juga sama, akhirnya tidak jadi latihan. Tidak ada ini Pak pembagian atau dibagi aja Pak? Gimana untuk hari ini? Nggak bisa, harus Oh, nggak dibagi bisa. dalam grup. Mungkin Di breakout. Turing nggak ada ya? Sebelumnya kali Pak ya. Di WA grup, di grup ini mestinya di settingnya bisa loh Pak. Jadi terdahulu juga sama, akhirnya tidak jadi latihan kita. Oh iya, biasanya Berliana. Ya. Berliana ini enggak. Tapi di sini lupa di Nggak setting bisa loh Bu dari- Titi. Di sini lupa di setting loh. Semestinya sebelum kita mulai itu di setting bahwa ini bisa dibagi dalam yang dikatakan grup ya. Belum ya. Ya, ini, Iya, mungkin nanti. ya baik Pak, mungkin nanti di setting untuk grupnya gitu. Iya, berarti malam ini belum bisa dibagi ya. Bu Titi tolong Iya. bisa di itu untuk siapa Bu Alia ya? Pak Bu Telala bisa nggak Telala? dibikin dari situ Pak. Soalnya biasanya Berliana yang breakdown room. Iya, breakout room, betul. Itu ada yang paham itu, namanya breakout room. Tadi barusan saya ada pelatihan, ya saya bagi breakout room. Dedek bisa bagi nggak tuh? Ya, semestinya disetting di awal ya. Ya, Kalau baik, sekarang Pak. kita harus keluar dulu, baru nanti masuk lagi. Ya. Dan minimal ada nggak orang yang bisa settingnya? Kalau tidak ada juga nggak bisa disetting. Ya, karena Baik, kalau baik, gitu Pak, begini, tadi, ya, Bapak baik. Ibu, kalau begitu ya tolong latihan di rumah. Berarti saya lanjut lagi pada teknik yang ketiga dan keempat. Nanti latihannya di rumah dengan teman, dengan klien kalau yang sudah buka klinik ya, atau dengan siapapun yang bisa Bapak Ibu lakukan. Baik, kalau gitu izinkan saya kembali ke share screen ya. Perhatikan Bapak Ibu, kalau tadi saya sudah latihan dengan Bu Egi, itu adalah teknik walking to scale. Sekarang saya lanjutkan teknik yang berikut, yaitu teknik yang namanya, sebentar ya Bapak Ibu ya, saya coba matikan dulu kalau ada suara yang tiba-tiba muncul ya. Teknik yang berikut ini adalah Bapak Ibu, itu adalah teknik piece of cake. Ya. Kenapa dinamakan teknik piece of cake? Ini ada sejarahnya ya. Jadi di dalam istilah ya, karena kita ini banyak menggunakan istilah-istilah bahasa Inggris, maka kita mengambil suatu bukan metafor ya, suatu pengandaian yang memang dipakai di dalam kehidupan, terutama di masyarakat misalnya di Eropa, di Inggris ya. Jadi di Eropa itu kalau seseorang terutama anak muda mengatakan sesuatu itu sepele, kecil ya, tidak perlu dipikirin. Kalau dalam bahasa anak muda Jakarta ataupun Indonesia dikatakan emang gua pikirin. Nah, itu dalam bahasa Inggris itu dikatakan it's a piece of cake for me, ya. Wah, itu mah kue kecil, nggak ada masalah gitu. Emang gua pikirin. Nah, teknik ini ternyata luar biasa, Bapak Ibu. Karena kita sebagai manusia itu suka sekali masalah kecil dibesar-besarkan. Jadi kita tambah bingung. Apatah lagi orang itu sudah mempunyai yang dikatakan penyakit mental. Jadi saya mendapatkan teknik ini itu karena saya menghadapi salah seorang peserta training yang ternyata beliau itu pernah dirawat di rumah sakit mental ya, kalau dulu itu istilahnya rumah sakit jiwa. RSJ ya, kalau sekarang dengan nama lain rehabilitasi namanya ya. Nah, perhatikan Bapak. Jadi sekali waktu saya dapat laporan dari tim Pak Edi, ini selalu zaman dulu masih zamannya BBM ya. Ini kita dapat BBM nih tiap malam gitu ya, kalau dia lagi jalan-jalan dengan malaikat, dia sedang ada di surga gitu ya. BBM itu masuk ke BBM kantor kita. Sekali waktu dia katakan, saya udah pusing katanya berjalan-jalan terus dengan malaikat di surga. Saya pengen diskusi dong dengan Pak Edi. Akhirnya ditelepon oleh staf kita. Mau diskusi sama Pak Edi lagi ada di kantor. Ya udah akhirnya disambungkan dengan saya.
Ternyata yang bersangkutan pernah ikut training saya. Dan dia katakan, Pak Edi, saya pernah dirawat di rumah sakit jiwa ya selama sekian lama. Dan sekarang saya sebenarnya sudah dinyatakan sembuh. Tetapi saya masih suka pikiran saya berkelana ke sana kemari. Saya tanyakan, Anda ketika dirawat dan berhubungan dengan psikolog ataupun dengan dokter, Anda dinyatakan sakit apa? Dia katakan, saya adalah penderita schizofrenia. Ya, kalau Bapak Ibu catat, itu adalah schizofrenia. Artinya apa? Orang schizofrenia itu suka berhalusinasi. Jadi kalau tadi dia bayangkan dia sedang jalan-jalan di surga bersama malaikat, itu adalah halu ya. Sesuatu pikiran yang melayang-layang yang tidak punya fakta dan dasar berpikirnya. Sehingga saya undang dia untuk saya terapi, walaupun dia sudah belajar EFT, tapi dia tidak bisa melakukannya sendiri. Saya katakan, udah datang ke tempat saya, ke klinik, nanti coba kita bantu. Nah inilah kisahnya saya mendapatkan inspirasi dari Allah, ya, ilham untuk melakukan teknik yang sangat efektif untuk teman-teman halu ataupun teman-teman yang overwhelming, ya. Teman-teman yang overwhelming itu istilahnya kalau dalam bahasa kita yang lebay. Lebay itu mikirnya terlalu berlebihan ya Bapak Ibu ya. Baik, bagaimana caranya? Saya jelaskan dulu stepnya. Nanti kita akan demo ya. Jadi seperti biasa kita lakukan langkah-langkah EFT, menanyakan apa masalahnya, apa akar persoalannya, sehingga kita segera mengajak dia set up. Setelah kita tahu apa masalahnya, kita sebutkan, walaupun saya, ya seperti dia, itu dia katakan apa? Pak Edi, kemarin hari Minggu, saya ke gereja, dan saya ya merasakan orang-orang membicarakan saya, mengatakan kenapa saya pakai baju ini, pakai sepatu ini, ya, pakai pita warna ini. Saya tanya sama dia, benar Anda mendengarkan pembicaraan mereka? Enggak Pak Edi, katanya. Saya cuma lihat dari gerakan bibirnya saja. Bukan hanya di luar, ketika masuk ke gereja juga begitu. Orang seolah-olah melihat saya, begitu ya. Nah itu saya minta dia ungkap. Walaupun saya ya diperhatikan, dikomentari, begitu ya. Pakai baju warna ini, pakai pita warna itu, begitu. Pakai sepatu warna ini. Kemudian saya katakan, coba ya, solusinya apa? Emang gua pikirin. Ketawa dia Bapak Ibu. Karena apa? Dengan demikian pemikiran dia yang sudah ke sana kemari ya, itu diajak kembali ya kepada pikiran normal, udahlah nggak usah dipikirin. Emang gua pikirin ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu even though I bla 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 bla, bahasa Inggrisnya it's a piece of cake for me. Nah, inilah artinya dari emang gua pikirin ya. Jadi kalau Bapak Ibu, aduh saya bukan orang Jakarta Pak Edi, saya tidak pakai gue, silakan diganti. Masak bodoh ting kalau orang Sunda ya, silakan ya. Kalau bahasa Palembang itu nak matilah sano gitu ya, bahasanya lebih nggak enak lagi dengernya ya. Terserahlah situ gitu ya. Nah ini adalah saat setup. Setelah itu Bapak Ibu pada waktu tapping putaran pertama kita ungkapkan masalah negatif dia. Putaran pertama titik 1 sampai titik 7. Apa masalah negatifnya? Saya dibicarakan ini, saya dikatakan itu, pakai baju ini, pakai warna itu, begitu ya. Semua diungkap. Tapi pada putaran kedua, semua kalimat negatif itu dikatakan emang gua pikirin. Negatif lagi emang gua pikirin. Negatif lagi emang gua pikirin. Begitu Bapak Ibu. Dan akhirnya putaran terakhir ya kita berdoa. Orang Indonesia rata-rata negara berketuhanan pada punya Tuhan. Karena dia orang Kristen, beragama Kristen, saya katakan silakan Anda berdoa dengan cara Anda. Jadi saya hanya mendengarkan, dia sambil tapping, dia berdoa. Setelah itu bagaimana Bapak Ibu? Alhamdulillah sebelum saya lanjutkan body scanning ya,
kita latihan dulu. Karena apa? Setelah itu dia mendapatkan kesembuhannya, bahkan saya kasih bonus dia untuk ikut kelas lanjutan secara gratis. Baik, sekarang siapa yang akan volunteer ya, seperti halnya Pak Asep dan Ibu Egi tadi. Silakan munculkan wajahnya. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin jadi volunteer. Ya, tadi sudah ada 2 orang. Silakan untuk ketiganya. Jangan malu-malu kucing ya, Iya. karena kita bukan kucing ya Pak Nana. Iya betul Pak. Ini tadi alhamdulillah tuh bagus sekali tuh untuk Bu Egi dan juga siapa Pak Asep ya, punya Pak Asep, keinginan ya. yang luar biasa ya. Semoga ya kita doakan bersama semoga tercapai apa yang cita-citakannya ya Pak dosen ya. Betul. Amin. Mana yang lain ya? Ayo yang Kalau lain kalau Pak Asep sama Ibu Egi bisa, kita bisa. Jangan malu-malu. Ayo. Kan malu-malu itu kan kucing, kita bukan kucing. Ayo silakan, saya sabar menunggu siapa yang mau jadi volunteer. Silakan Bapak Ibu. Oh, Ibu Magdalena. Bersedia Ibu Magdalena? Bersedia, Pak. Nah, Iya, terima kasih, Ibu Magdalena. Ibu Magdalena tinggal di mana ini? Sekarang posisi di Hong Kong, Pak. Masya Allah, ini saya ada kepentingan dengan Hong Kong ya. Masya Allah. Langsung aja saya minta nomornya dulu Pak Nana ini. Karena ini ada proyek besar ini sama Bu Nana ini. Ibu Magdalena. Berapa nomor teleponnya? Plus 852. Plus 852. Terus? 91. 91. 72. 08. 08. 97. 97. Saya ulangin ya. Plus 852. Ya. 91. Ya. 72. Ya. 08. Ya. 97. Iya. Alhamdulillah. Ibu Magdalena ya. Iya, Pak. Ibu mau mengerjakan proyek besar bersama saya? Insya Allah. Nanti kalau berhasil kita bantu Pak Asep untuk S2-nya. Oke, insya Allah. Ya, kita bantu mensubsidi. Siapa yang ikut pelatihan Bu Egi, setuju? Kalau saya lebih setuju untuk bantu ke Pak Asep. Oke, baik ya. Jadi nanti rezeki saya bantu Bu Egi untuk subsidi orang yang kurang mampu untuk ikut pelatihannya Bu Egi. Baik, baik. Sekarang Bu Magdalena, tekniknya adalah EGP ya. Sekarang agar pas penggunaan tekniknya, Ibu suka nggak mikirnya itu terlalu takut ini, takut itu, nggak enak ini, nggak enak itu, gitu loh. Ada nggak, Bu? Ada satu keraguan waktu mau negur teman dengan setiap berbincangan yang selalu tertuju pada individu. Tapi untuk menegur dia tuh kayak takut tersinggung, gimana gitu loh, Pak. Oke, baik. Jadi ini betul nih, teknik ini bisa dipakai, Bu. Ya, karena apa? Takut tersinggung untuk memberikan teguran ataupun nasihat yang baik ya, agar dia tidak melakukan sesuatu yang kurang positif ya kepada teman yang lain atau dalam pergaulan. Sepakat ya Bu Magdalena ya? Ini saya panggil Bu Magdalena secara lengkap atau ada panggilan tersendiri, Ibu Lena atau apa? Magda aja, Pak. Magda, baik Bu Magda ya. Maaf, Ibu agama Islam atau agama lain? Islam, Mbak. Islam ya, baik. Baik, berarti persoalan Ibu itu adalah takut, artinya segan ya. Segan menegur begitu ya, ragu menegur, nggak nyaman menegur gitu ya. Bahasanya takut istilahnya. Kalau Ibu bayangkan ya, Ibu sedang berhadapan dengan dia. Ibu ingin menyatakan, ya, memberikan masukan kepada dia.
Kira-kira Ya. skala berapa keraguan ibu itu, ketakutan ibu itu? Kalau rasanya ragu sekali, takut sekali itu 10. Kalau mulai berkurang jadi 9, turun 8, 7, 6. Kalau Sebenarnya sedang sekarang 5. udah 50-50 gitu, Pak. Oke, 5 ya skalanya ya. Ya. Baik. Bu Mahda, karena teknik ini sederhana dan saya udah tahu apa masalahnya, maka kita mulai saja, Bu. Oke. Ya. Bu Mahda, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Allah, walaupun saya takut ragu walaupun saya takut ragu menegur teman saya menegur teman saya, agar dia lebih apa yang Ibu inginkan apa? Silakan ungkapkan. agar dia lebih menjadi manusia yang positif kepada Iya. sesama. Iya. Tapi saya ragu, katakan. Tapi saya ragu. Tapi saya ragu Bayangkan keraguannya. karena saya takut Penolakan. dia tersinggung. Iya, Jika saya tersinggung. memulai pembicaraan agar dia bisa berubah. Iya, sekarang Ibu bayangkan, ya Allah, Ya Allah, ketika saya ingin sesuatu kebaikan, ketika saya ingin sesuatu kebaikan dengan menegur dia, maka rasa takut ini rasa takut ini emang gua pikirin. gue pikirin. Ibu dari mana asalnya, Bu Mahda? Saya lahiran Jakarta, Pak. Ah, Cuma, udah, emang gua pikirinnya pas. Iya. Coba diulangin lagi, bayangkan lagi rasa ketakutan kalau nanti kita tegur dia, tiba-tiba dia marah, dia tersinggung. Sebenarnya bayangkan. Terus Ya Allah, ya. bantu saya supaya saya dapat menegur dia agar dia bisa berubah menjadi manusia yang lebih positif. Iya, ini sudah doa ya. Baik, bagus. Balik ke titik 1 sekarang. Iya, katakan saya ragu untuk menegur, begitu ya? Saya Betul, ragu ya? untuk menegur teman. Saya khawatir nanti dia terimanya menjadi hal Saya yang khawatir negatif. Betul ya? dia menerimanya menjadi hal yang negatif. Apa bayangan Ibu kalau Ibu tegur dia? Gambarkan bayangannya. Reaksinya apa kira-kira? Dia gampang tersinggung. Iya, akan tersinggung. Setelah tersinggung ngapain? Ibu dimusuhin ya bisa ya? Bukan dimusuhin juga, masalahnya kalau dia takutnya dia nggak punya teman gitu loh, Pak. Oke, terus ya munculkan ya kekhawatiran Ibu, ketakutan Ibu untuk menegur dia, munculkan perasaan itu. Jika dia betul tidak ya? ditegur, saya takut malah dia dijauhi semua teman. Iya, apalagi munculkan kekhawatiran, ketakutan Ibu. Saya ingin supaya dia itu bisa merubah diri. Oke, itu udah di akhir, itu udah doa. Sekarang balik ke titik 1, sini titik 0 ya, katakan ya Allah. Ya Allah. Semua ketakutan. Ya Allah, saya takut teman saya tersinggung jika saya menegur dia. Iya, mulai saat ini. Mulai saat ini. Apabila saya ingin melakukan kebaikan. Apabila saya ingin melakukan kebaikan. Emang gua pikirin. Emang gua pikirin. Iya. Saya hanya berharap. Saya hanya berharap. Dan berdoa kepadamu. Dan berdoa kepadamu. Hal yang saya khawatirkan. Hal yang saya khawatirkan. Tidak terjadi. Tidak terjadi. Masih takut? Masih takut. Emang gua pikirin. Emang gua pikirin. Masih takut? Masih takut. Emang gua pikirin. Emang gua pikirin. Ya, bayangkan lagi. Besok mau ngomong sama dia, masih takut, emang gua pikirin. Besok mau ngomong sama dia, masih takut, emang gua pikirin. Nah, sekarang doanya apa, Bu? Agar Allah bantu Ibu betul-betul Ya lebih Allah, berani. ringankanlah lisanku untuk menegur dia, agar dia bisa merubah diri untuk menjadi individu yang lebih baik dan tidak dijauhi teman. Dan agar dia bisa melakukan hal yang lebih positif dengan sama-sama belajar dan juga mengamalkan ilmu. Sehingga kita sama-sama bisa menjadi manusia yang bermanfaat untuk banyak orang. Alhamdulillah. Apalagi doanya?
Ya Allah, mudahkanlah aku untuk melakukan segala kebaikan atas izin-Mu. Iya, jangan lupa pasrahkan pada Allah ya. Ya Allah, Engkau yang Maha Ya Kuasa. Allah, Engkaulah yang Maha Kuasa. Saya pasrah padamu. Saya pasrah padamu. Iya, katakan alhamdulillah. Alhamdulillah. Tarik nafas. Rasakan ketakutan, kekhawatiran untuk negur sahabat, kemudian atas izin Allah, lepaskan. Saya yakin sekarang ya Allah, setelah Saya yakin sekarang ya Allah. Iya. Emang gue pikirin. Iya, tarik lagi. Rasa ragu, lepaskan. Emang gua pikirin untuk berbuat baik begitu ya. Emang Sekali gua lagi. pikirin untuk berbuat baik. Tarik nafas ya. Emang gua pikirin gitu ya. Alhamdulillah. Emang gua pikirin. Alhamdulillah. Bu Mahda sekarang luar biasa. Tadi saya catat ya. Skalanya skala 5. Sekarang gimana? Yakin ke skala 10? Untuk memberikan teguran yang positif dengan cara yang sopan, apapun yang terjadi, emang gua pikirin itu wilayahnya Allah, bukan wilayah pikiran saya. Dengan saya berdoa kepadamu ya Allah, insya Allah ada yang terbaik. Bagaimana Bu Magdalena, Bu Mahda? Insya Allah mampu, Pak. Skala berapa? Tadi skala 5. 9. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa Bu Mahda ya. Terima kasih Bu Mahda. Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya tentang Ada yang mau Pak ditanyakan Asep. Bu Mahda? Mungkin kalau ada kepentingan bisa japri saya. Itulah. Mungkin saya bisa Masya bantu. Allah tuh. Pak Asep, barokah sekali Pak Asep. Ini Bu Mahda ya, belum saya ajak melakukan suatu aktivitas bisnis gitu ya, tapi dia udah menawarkan, Pak Asep kalau ada keperluan japri aja katanya. Tuh, doa Pak Asep langsung dikabul oleh Allah. Masya Allah. Asep, selamat ya. Saya merinding loh Pak. Merinding loh. Ini tidak ada yang katanya kebetulan loh. Ya, Pak Asep, Bapak dengar doa Bapak langsung didengar oleh Allah, diketuk Bu Magdalena. Japri aja Pak Asep, insya Allah katanya. Nah, Bapak juga Pak. Allahu Akbar ya. Bu Magdalena semoga semakin barokah ya. Amin, semakin ya Rabbal sehat, sukses, bahagia dunia akhirat ya Bu Magdalena ya. Amin, amin, ya Rabbal. Terima kasih atas doanya, kebaikannya ya. Baik, ya, Pak, terima sama-sama. kasih kepada Bu Magdalena dan kepada Bapak Ibu semua. Sama-sama Pak, terima kasih kembali. Alhamdulillah ya, artinya di forum ini kita adalah orang-orang yang sangat positif sehingga Allah mudahkan kita untuk segera ya, bersegera untuk melakukan kebaikan. Tanpa menunggu potensi bisnis dari saya, dia langsung buka peluang buat Pak Asep. Pak Asep japri saya aja katanya tadi ya. Baik Bapak Ibu, saya punya satu lagi untuk demo, tetapi karena waktu ya, apa salahnya kalau kita buka tanya jawab agar lebih jelas poin dari 3 teknik itu, maka saya serahkan waktu kepada Pak Nana. Mangga Pak Nana, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak dosen. Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab. Ya, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan boleh raise hand atau menuliskan di kolom chat. Ya, monggo Bapak Ibu. Ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya. Dek, bersihin itu dong Dek, tempatnya. Ibu Siti, silakan. Kalau ingin bertanya. Atau bisa dituliskan di kolom chat Bapak Ibu. Nanti saya yang akan bacakan. Assalamualaikum Pak dosen. Oh iya, silakan Ibu Siti. Saya mau menanyakan jika seseorang yang kita ajak tapping seperti tadi gitu,
Tapi orang tersebut belum yakin dengan teknik ini. Apa yang kita lakukan? Apa bisa langsung saya jawab, Pak Nana? Ya, silakan Bapak, langsung saja. Monggo. Baik, terima kasih Bu Siti ya atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kita ingin bantu dia dengan teknik ini, tapi dia nggak yakin dengan teknik ini. Maka langkah yang terbaik adalah kita tidak memaksakan untuk melakukannya, tetapi kita bilang ada nggak hal-hal yang sederhana ya yang bisa kita coba. Umpama yang sederhana seperti apa ya. Misalnya saat itu dia terasa sakit perut, apa salah satu anggota badan dia terasa nyeri, atau dia dalam kebingungan atau keraguan ya. Ayo kita coba saja, jangan percaya pada tekniknya, tapi percaya kepada Allah ya. Jadi kalau dia juga tidak percaya kepada Allah, ya udah susah kita untuk ngomong ya. Tapi kalau dia agamanya agama lain, percaya kepada Tuhan yang dia yakini. Jadi arahnya begitu, Bu. Jadi bukan percaya kepada tekniknya, tapi percaya kepada Allah. Karena yang memberi solusi bukan teknik. Teknik itu hanya wasilah, hanya cara. Tetapi solusi Allah yang kasih. Kira-kira bisa Ibu melakukan dengan jawaban demikian, Bu Siti? Insya Allah bisa, dokter. Iya, masih ragu nggak untuk mengatakan, udah nggak percaya sama tekniknya nggak apa-apa. Tapi percaya nggak sama Allah? Kira-kira dia jawab apa, Bu? Kalau udah masalah itu, kalau soal ke agama, insya Allah iya. Kalau gitu mau dong dia coba. Ini kan cuma cara saja. Betul nggak? Iya, iya. Nah, kenapa nggak kita coba aja? Kan yang memberikan kesembuhan, kebaikan, perubahan, itu bukan karena teknik, bukan karena saya, bukan karena kamu, ya, tapi karena Allah apabila Anda yakin kepada Allah. Kira-kira menarik jawabannya? Menarik, Dok. Iya. Kalau gitu, itulah jawabannya insya Allah. Silakan dicoba. Baik, Dok. Makasih. Baik, terima kasih Bu Siti. Sama-sama, dokter. Baik, selanjutnya Pak dosen ini ada pertanyaan. Ya, terima kasih Bu Siti ya untuk pertanyaan. Untuk selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat. Akan saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak dosen, mohon izin bertanya, apakah teknik tersebut bisa dipergunakan untuk penyembuhan suatu penyakit? Mohon pencerahan. Terima kasih. Ya. Langsung dijawab saja Pak dosen. Baik, terima kasih Bu Farunisa ya. Pertanyaannya penyembuhan suatu penyakit. Teknik ini alhamdulillah atas izin Allah, walaupun yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam, beragama Kristen ya, karena di Amerika itu banyak juga orang yang tidak bertuhan ya. Tapi terjadi kesembuhan. Karena apa? Karena keilmuan itu juga itu berdasarkan ketetapan Allah yang kita kenal sunatullah, ataupun kalau kita bicara dalam kajian ilmu pengetahuan, karena ini adalah kelas diploma ya, ini adalah scientific base, berdasarkan pengetahuan, bukan ilmu abal-abal ya, hanya di karang-karang, tidak, itu ada landasan pengetahuannya. Makanya waktu di awal-awal kuliah kita cerita tentang bagaimana ya sistem hormon ya, apabila orang stres muncul dia apa yang dikatakan apa, reaksi dari saraf otonom dengan saraf yang dinamakan simpatetik kalau orang stres. Maka hormon yang keluar adalah hormon yang tidak sehat, merusak organ tubuh yang menyebabkan penyakit. Tetapi ketika kita melakukan tapping, ketika dia sudah berserah diri kepada Allah, dia menerima secara ikhlas, begitu ya. Maka ketika menerima secara ikhlas, itu dalam kajian psikologi, itu namanya acceptance. Ketika orang menerima dengan ikhlas, maka sistem kerja, sistem hormon yang dipicu oleh saraf simpatetis itu berubah.
Yang bekerja adalah otonom parasimpatetis. Ketika parasimpatetisnya itu bekerja, maka hormon yang muncul adalah hormon sehat yang memberikan kekuatan ataupun imunitas tubuh meningkat. Dengan imunitas tubuh meningkat, maka penyakit pun akan insya Allah sembuh. Nah, itu sunatullahnya, itu yang dikatakan scientific base. Itu dari sisi ilmu medis. Bagaimana dari sisi ilmu energinya? Ketika seseorang sakit, ternyata ya frekuensinya itu seperti halnya kita setel radio. Kalau kita setel radio 107 dakta FM, tiba-tiba kita kegeser jadi 1,106,5, tidak 107 lagi. Maka radionya menjadi kresek, tidak jelas kita dengar karena tidak pada frekuensinya. Jadi tubuh kita ini semua punya frekuensi. Ketika frekuensinya tidak pada tempatnya, itu yang ke dunia kedokteran kita mengatakan sakit, ada gangguan. Padahal energinya tidak pada frekuensinya. Nah, itu kenapa kita melakukan tapping sebagai apa? Sebagai cara yang mudah dibanding ditusuk pakai jarum. Pakai jarum, pakai alat, sakit lagi. Kalau tapping santai, kita tapping, nggak perlu alat, tidak sakit. Tapi reaksinya sama. Ketika kita stimulasi seperti ini, maka aliran energinya akan menyeimbangkan menuju ke frekuensi, kalau tadi radio 107, balik lagi ke frekuensi dakta 107, maka kita dengar lagi suara siarannya dengan jelas. Akibatnya kalau itu pada tubuh manusia, dia akan kembali pada frekuensinya dan insya Allah terjadi kesembuhan. Jadi di sini ya jawabannya adalah insya Allah karena banyak evidence-nya ataupun research-nya. Artinya bukan sesuatu yang perlu kita ragukan karena ini bukan sesuatu hal yang sifatnya menggunakan makhluk-makhluk halus ya. Kalau udah bicara energi orang bilang jangan-jangan ini pakai jin. Saya tidak pernah sebut nama jin A, jin B, jin C. No jin ya, kecuali saya pakai blue jin. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Nana. Ya, baik. Terima kasih Pak dosen. Ini sudah beberapa pertanyaan ya dari para mahasiswa. Mungkin bisa kita lanjutkan untuk satu pertanyaan lagi, Bapak Ibu. Silakan yang ingin bertanya. Itu Pak Samsul tuh. Dari Pak Samsul, iya maaf Pak Samsul. Silakan Pak Samsul ya. Orang metro ini. Ya udah resen ya. Silakan Pak Samsul. Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lebih tadi menikmati menyimak luar biasa. Jadi ketika kita nanti sudah resmi membuka sebuah tempat terapi atau pengobatan tradisional, itu kan ini salah satu modalitas kita untuk pengobatan. Lalu kalimat yang paling tepat nanti kita pasang itu ini jenis terapi jenis apa, sehingga nanti kita nggak ditertawakan orang. Jadi ini kelihatannya nampak lebih enak kita mengobati orang. Karena saya punya pengalaman kemarin, yaitu menerapi orang yang kena kanker otak. Alhamdulillah berhasil. Jadi mohon nanti di sini dijelaskan jenis terapi yang akan kita sampaikan nanti ini jenisnya apa. Kemudian yang kedua, itu ada pengobatan yang namanya hipnoterapi. Lalu hubungannya dengan IF itu yang seperti apa, Pak? Mohon diberikan pencerahan. Terima kasih, itu saja Pak dosen. Ya, baik. Terima kasih Pak Samsul. Saya langsung jawab ya Pak Nana. Ya, langsung saja Pak dosen. Ya. Kembali ke terapi apa ya? Saya pernah lihat Pak Samsul itu hadir di PIKTI ya. Ya. PIKTI itu adalah persatuan ataupun perkumpulan induk ya untuk pengobatan komplementer Indonesia. Itu ketuanya Pak Eka.
Dan kita, lembaga ICEP, International Community EFT Practitioner, itu juga bagian dari PIKTI. Jadi kalau ikut rumpun pengobatan EFT itu termasuk di dalam rumpun komplementer ataupun tradisional. Namanya apa? Yaitu EFT. Kita ada asosiasi namanya ICEP, dan dalam bahasa Indonesianya EFT itu adalah teknik penyelarasan emosi. Itu saja namanya. Kalau dihubungkan dengan hipnoterapi, hipnoterapi itu bagian dari EFT, NLP bagian dari EFT, termasuklah akupuntur bagian dari EFT, psikologi, banyak sekali. Bahkan saya sering bahas kayak tadi ya, ini ada pelatihan saya ya, ini jadi DP saya, itu adalah stoikism ya. Stoik ini pun adalah salah satu filosofi, filsafat kuno di zaman Yunani, itu pun kita pelajari sebagai basic kita untuk mengetahui karakter manusia, ya, untuk bagaimana dia memahami konsep hidup, kenapa dia menjadi berpikirnya negatif yang menyebabkan tubuhnya sakit. Nah, itu semua bagian dari EFT. Sehingga kalau ditanya apa hubungannya dengan hipnoterapi, ada, tetapi dia totally different. Hipnoterapi digunakan di dalam EFT hanya sebagai pola untuk melakukan apa? Melakukan relaksasi, ya, seperti nanti ada teknik namanya body scanning. Kita ajak dia relaksasi aja dulu. Kemudian dengan relaksasi itu dia maka akan mendengarkan kata-kata kita secara jernih, maka akan kita sampaikan apa yang dia minta dia lakukan. Kita tidak melakukan deep trance dengan melakukan hipnoterapi, karena EFT dia tetap bermain di alfa. Dia tidak bermain ke theta. Jadi itu jawabannya Pak Samsul, terima kasih. Bagaimana Pak Samsul? Sudah puas Pak? Alhamdulillah, sudah cerah sekali, skalanya 10. Alhamdulillah. Terus kemudian pertanyaan ketiga Pak, jika berkenan ini, otomatis karena sudah belajar 1 tahun di D1 nanti, itu kan kita punya kompetensi, dan ini kan harus ada pengakuan dari ORPRO. Tadi penyelaras kalau nggak salah. Apakah ada ini semacam ujian nasionalnya, sehingga yang bersangkutan tuh boleh untuk melaksanakan terapi jenis itu Pak? Terima kasih. Selama ini, saya langsung ya Pak Nana, selama ini kita tidak mengurus sampai ke BNSP. Karena apa? Saya sedikit idealis orangnya ya. Jadi teman saya bilang, Pak Edi, coba masukin asosiasinya ke BNSP. Saya katakan, gimana tuh prosesnya? Oh, nanti akan ada uji kompetensi. Siapa yang menguji kompetensi? Saya bilang, itu orang dari BNSP. Mereka sudah mengenal EFT belum? Belum. Sudah punya pengalaman belum? Belum. Kalau gitu saya bilang, mohon maaf, saya tidak perlu itu apabila cara jalurnya tidak sesuai dengan idealisme saya. Karena bagi saya bukan masalah recognition seperti itu, selagi kita tidak melanggar hukum dan kita bisa membantu masyarakat, maka we go, ya. Tapi kalau kita dianggap melanggar, tunjukkan pelanggaran kita di mana. Lebih baik kita ajak dialog. Apakah cara bekerja BNSP seperti itu? Tiba-tiba menjadi penguji kompetensi sementara dia belum punya kemampuan apapun. Saya juga alhamdulillah orang dari engineering, saya dulu berada di Texmaco Group, saya pernah memimpin sekolah tinggi Texmaco, kita sangat hati-hati soal uji kompetensi, tidak sembarangan orang jadi penguji, tanggung jawabnya besar, ya. Nah, jadi dengan alasan itu saya katakan mohon maaf, lembaga kami belum siap untuk BNSP. Begitu Pak Samsul. Oke. Mantap sekali Pak, mudah-mudahan bisa ditiru dengan yang lain, nggak sedikit-sedikit selalu kompetensi yang dibicarakan. Artinya sudah lulus D1 ini kami boleh praktek. Kan? Silakan, silakan. Ketuanya itu. Silakan. Kalau ada yang mempersoalkan, maaf, kalau ada yang mempersoalkan, silakan bicara dengan saya sebagai ketua ICEP ya, untuk kita dialog, mencari jalan keluar. Jangan kita di bawah payung yang notabene tidak ada idealisme yang bisa dibanggakan, dikatakan kompeten. Kalau yang mengujinya sendiri belum kompeten. Betul.
Mohon maaf ya. Ini tidak ada maksudnya memprotes, tapi lebih kepada kita harus punya idealisme, punya prinsip, ya, begitu. Oke, terima kasih Pak. Semakin mantap. Jadi 100 sekarang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Samsul. Ini luar biasa sekali nih. Pertanyaan-pertanyaan Pak Samsul nih bisa membuat inspirasi buat kita semua. Selanjutnya. Dan yang tadi titik-titik ketukan itu tetap di titik-titik tersebut ya. Baik, untuk selanjutnya Pak dosen, mengingat waktu pembelajaran kita sudah 2 jam lebih ini dan tidak ada lagi yang bertanya, untuk selanjutnya bisa berikan kesimpulan Pak dari materi yang disampaikan pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Nana dan kepada Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang baik hati, yang rajin ya. Karena malam hari masih terus belajar, banyak lagi pelajarannya. Ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu, dengan kita kenalkan 3 teknik yang rencananya 4, itu menunjukkan bahwa EFT itu adalah simpel. Tekniknya mudah ya. Walaupun tadi sempat ditanya, apa hubungan dengan ini, apa hubungan dengan ini. Dia himpunan dari banyak pengetahuan. Ya, sehingga ini akan dijadikan suatu kebaikan bagi masyarakat karena dia tanpa alat, tanpa obat. Dari mana teknik ini bisa menyembuhkan? Satu jawabannya, keyakinan dia kepada Yang Maha Penyembuh, Yang Maha Pemberi solusi. Apabila itu hubungannya dengan rezeki, Yang Maha Memberi rezeki. Buktinya malam ini Pak Asep langsung ditawarkan oleh seorang ibu yang sangat baik hati. Pak Asep, japri saja soal kuliah Anda. Itu adalah bukti nyata dari janji Allah. Apabila kamu berprasangka baik kepadaku, dalam hadisnya, aku menurut prasangka hambaku. Ya, begitu saja dari saya, karena saya sangat senang sekali malam ini merupakan malam yang luar biasa, malam yang barokah, ya, sehingga keberkahan itu senantiasa menaungi kita, Bapak Ibu semua yang hadir di sini dan keluarga besar kita. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf kalau ada tutur kata ataupun perbuatan yang hilang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak dosen. Sama-sama Ibu. Terima kasih Pak dosen. Terima kasih Pak Nana. Malam hari ini luar biasa, sudah memberikan ilmunya, pencerahannya sehingga kolbu kita merasa tenang, Pak. Mudah-mudahan menjadikan ladang pahala buat Pak dosen. Dan terima kasih juga buat Bapak Ibu mahasiswa yang selalu aktif dalam pembelajaran ini, selalu menimba ilmu karena yang namanya ilmu itu tidak ada batasnya. Terima kasih, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Bapak Ibu, saya sebagai moderator, mohon maaf bila dalam memandu acara ini ada kekurangannya. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamd. Kata wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya baik, Bapak Ibu silakan deh. Ya, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.